Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Cancer, arti hadirmu, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi Oktober 2022. Oke? Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Cancer, terima kasih untuk Cancer yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description, oke? Sebelum kita melihat lebih jauh arti hadir kamu, kita akan lihat the truth dari dia untuk kamu. Kalau dikasih kesempatan untuk bicara jujur, dari sisi dia tentang kamu, kira-kira apa sih bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia, oke? Dan seperti biasa ada 3 top dan 1 bottom card, oke? My darling angels, clarify for the truth dari Cross Watchers, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk reading arti hadir Oktober 2022. Clarify please. Clarify please. Thank you, my darling angel. Thank you. Okay, Cancer. Ini deck pertama dia, deck kedua, deck ketiga. Bottom of the deck, I'm so attract to you. Aku sangat tertarik sama kamu. Bisa tertariknya dengan negative way or positive way. Oke. Dia sangat attraction gitu, kayak sama kamu tuh seperti ada tegangan listrik gitu. Dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu. Jadi kayak meletup-letup gitu rasa dia dengan kamu, ya. Tertarik banget dia sama kamu, melekat sama kamu. Oke. I'm so attracted to you. So ini deck pertama dia. You and I were too young. Kamu dan aku tuh terlalu muda. Bisa usia yang muda, bisa usia udah tua tapi nggak mau dewasa. Jadi masih seperti anak kecil. Ya, itu karena pendewasaan kan keputusan. Setiap kita dikasih masalah untuk memilih jalan jadi dewasa. Tapi Sang Pencipta kan memberi kita yang namanya free will atau kebebasan memilih. Hak bebas kita untuk memilih cara positif atau negatif ketika ada masalah, mau dewasa atau tidak, kita diberi hak bebas untuk memilih. Dan di sini seperti kamu dan dia ini belum sama-sama punya kesadaran untuk jadi dewasa, untuk melihat masalah dengan cara yang luas atau dengan cara bijaksana. Jadi kalian berdua nih masih meledak-ledak, sulit kendalikan emosi. Ya kayak di ring tinju ya, jadi kayak saling balas membalas. Kalau di ring tinju itu mau kita kuat, mau kita kalah, mau kita menang, tetap babak belur. Ya enggak sih? Nah ini, karena usia yang masih muda, atau karena memang udah tua tapi nggak mau jadi dewasa. Jadi kayak anak-anak sikapnya. Ya, ngambekan, marah, drama. Bisa juga dengan cara yang cukup frontal dengan kekerasan tindakan verbal di sini, karena di luar kendali, nggak sadar bahwa emosi itu nggak boleh diluapkan dengan membabi buta gitu. Oke, ini dia tahu kamu dan dia masih sangat muda, belum banyak pelajaran kehidupan, belum banyak pengalaman, belum merasakan berbagai macam rasa pahit manis hidup ini, belum. Itu dia tahu. Kalian berdua adalah dua orang yang bersama dengan sikap karakter yang masih sangat labil di sini. Itu dia tahu, dia tahu. Oke? Dan di sini ada I don't
react when people mention you. Banyak orang loh di circle kamu ngejelekin kamu sama dia. Ngomongin kamu bla bla bla, pokoknya sisi buruk kamu. Oh, masa lalu dia tuh begini, masa lalu dia tuh begitu, bogono, pokoknya semua diomongin di hadapan dia. Tapi yang dia lakukan adalah ketika dia mendengar banyak orang ngomongin kamu, ngegosipin kamu, yang dia lakukan adalah dia dengerin aja. Dia tidak bereaksi sama sekali. Oke? Dan di sini ada I feel you leaving me behind. Rasanya aku tahu bahwa kamu sudah mau meninggalkan aku. Kamu ninggalin aku di belakang. Jadi dia sudah tahu dia akan menjadi bagian dari masa lalu kamu karena kamu sepertinya akan memutuskan untuk meninggalkan dia. Ini dia tahu. Oke? So whatever obstacle atau issue yang kalian berdua hadapi di sini, kuncinya di satu. Di sini, you and I were too young. Banyak orang muda, masih muda usianya, tapi dewasa dan bijaksana ngalahin orang yang usianya udah tua. Jadi jangan mengukur pendewasaan atau kestabilan emosi dari usia. Itu enggak relate. Nah, itu yang harus kalian berdua contohi harusnya. Ya, mungkin dari situasi kalian berdua sekarang ini mungkin lagi benar-benar chaos. Mungkin ini momen untuk bangun kesadaran bersama-sama, mendewasakan diri bersama-sama. Oke? But ini kita akan translate di 78 deck seperti biasa. Baris pertama kamu, baris kedua dia, baris ketiga arti hadir kamu, and then ada bottom of the deck. Di bottom of the deck itu spesial untuk kamu. Ada 3 deck nanti. Itu bisa tentang obstacle or issue or apapun yang akan kamu hadapi, yang harus kamu selesaikan dengan diri kamu. Oke, baby? Oke. Darling angels, clarify Cancer. Arti hadir, energi September 2022. 22. Cancer Sun. Kok September ya? Oktober say. Ulang ya, Cancer Oktober. Oke. Aduh, ketawa dulu ah. My darling angels, clarify energi dari Cancer. Arti hadir energi Oktober 2022. Ini untuk Oktober ya. Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify energi arti hadir Oktober 2022. Thank you, thank you, thank you. Cancer. Baris pertama energi kamu. 6 of Wands, 2 of Wands, 3 of Cups. Butuh mediator, butuh orang yang memediasi kamu dan dia. Kalau kalian lagi masa jeda atau tidak bertemu atau lagi tidak bersama, butuh orang bijaksana, orang dewasa yang mampu untuk tidak menghakimi kalian berdua, yang berdiri di tengah untuk mendamaikan kalian berdua. Ini nggak boleh sembarang pilih, karena bukan hanya bijaksana dan dewasanya, tapi energinya juga. Jadi benar-benar bisa bikin semua cooling down di sini. Kenapa? Karena di sini ada perjuangan kamu, dan ini cukup berat. Ini perjuangan sampai titik darah penghabisan. So bakal banyak obstacle yang kamu hadapi di depan sana. Oke, so andalkan kekuatan dari Sang Pencipta. Kamu bisa berdoa untuk diberi kekuatan, terutama saat mengalami penolakan. Oke, harus berjuang. Kenapa? Di sini ada ya dua pihak ego ini kan. You and I were too young. Yang dia omongin benar, berarti kalian tuh masih sangat muda, masih meledak-ledak emosinya, tapi kalian memutuskan untuk bersama di sini. Jadi kayak minim pengalaman, circle yang toxic, akhirnya ngebentuk karakter yang gampang panas, meledak, dengan ego di sini, jadi chaos, jadi berkabut, jadi nggak bisa ngelihat benang merah tentang
apa sih sebenarnya masalah yang kita hadapin, kok masalahnya sebesar apa, kenapa keributannya sebesar ini gitu loh, ngerti nggak? Masalahnya sih kecil, tapi ledakannya itu nggak bisa dikendalikan, merusak semuanya. Ini dia. Kenapa? Karena ada ego di sana. Dan ini bukan hanya ego kamu, ego dia juga. Yang tiba-tiba terjadi, jeder, and then chaos. Makanya di sini butuh orang yang bijaksana, yang dewasa, dan benar-benar punya energi, uh, energi pendewasaan diri, kebijaksanaan, orang yang berpengalaman, yang mampu meredam ledakan-ledakan kalian berdua. Yang benar-benar bisa buat kalian berdua tuh ngerasa cooling down gitu, bertemu. Jadi bertemunya harus bertiga, nggak bisa berdua aja. Kenapa? Ini egonya udah declare. Gue punya ego, lu punya ego, gue juga punya ego. Emang lu doang yang bisa punya ego? Nah, ini dia. Oke, dan ini meledak ya, shocking moment. So ini buat saya ya, ini perjuangan tidak mudah. Six of Wands di sini. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, whatever, ini bisa energi aja ya. Baris kedua the Moon. Oke, Knight of Pentacles, Page of Pentacles, the Star energy. The Moon energy, dia pendam ya, dia tipenya pendam. Jadi dipendam, dipendam, udah nggak diomongin di sini. Saya ngelihat di sini tentang banyak rasa sedih, banyak rasa sakit, yang banyak rasa pahit selama sama kamu. Banyak sekali. The Moon ini kayak seseorang yang dia pendam, ditumpuk di hati dia. Ada lagi sesuatu yang menyakiti dia, dia tumpuk. Oh, udah selesai, meledak, boom gitu. Dipendam sama dia. Bisa juga dia sangat misterius di sini, atau memang ini hubungan yang disembunyikan. Oke. Ya, tripartite relation atau hubungan yang belum diberi status atau disembunyikan di sini. Yang ingin kamu menangkan, tapi dia sendiri punya harapan berbeda tentang harapan di sini. Karena di sini ada Page of Pentacles. So, situasi dia melihat kamu, menunggu tindakan kamu di sini. Dia hanya menunggu tindakan kamu untuk dia melihat apakah kamu layak menerima harapan di sini. Yang ya, ini ada Aquarius ya. Saya ngelihat tentang pemulihan. Dia merasa bahwa apapun yang kamu sembunyikan di sini, yang dia pendam di sini, dia ingin komitmen di sini tetap terjaga. Dia berharap pemulihan pada komitmen kamu dan dia di sini. Oke, jadi jangan pernah menangkan ego ketika ada ledakan ya, karena kalau ego itu nggak kamu hancurkan diri kamu, kamu nggak hancurkan dia doang, tapi diri kamu juga gitu loh, berdampak, dan ini kenanya ke mental. Oke, jadi jangan pernah menangkan ego ketika situasi kamu berhadapan dengan orang yang kamu cintai atau mencintai kamu. Jangan pernah ya, karena kamu tidak melukai musuh kamu, tapi kamu melukai orang yang mencintai kamu. Itu bahaya ya. Jadi ya di sini dia berharap komitmen kalian terpulihkan, tapi harapan ini seperti apa ya, kalau menurut saya tenggelam dengan luka gitu, dengan kepahitan dia, rasa sakit dia dengan kamu. Oke. So ini bisa tentang tripartite relation. Mungkin di sini akhirnya dia memahami kamu punya pilihan lain, kamu selalu banyak menyembunyikan sesuatu, dan kamu selalu memenangkan apapun yang ingin kamu menangkan di sini, terutama tentang hubungan yang kamu sembunyikan. Oke. Saya ngeliat kayak gini loh. Mungkin ini cukup chaos ya. Dan di sini seperti kamu ingin menyelamatkan diri kamu aja. Dan juga hubungan gelap di sini, tripartite relation. Tapi kamu lupa bahwa di sini kamu punya komitmen lagi dengan orang lain, yang sebenarnya dia begitu berharap untuk pemulihan koneksi kamu sama dia.
Oke, dan ya dia apa ya? Dia tahu bahwa ini adalah kesalahan bukan hanya kamu dan dia ketika kamu punya tripartite relation. Sorry, ini bukan hanya kesalahan kamu, tapi kesalahan dia juga ketika kamu punya tripartite relation di sini. Saya tidak melihat dia menjustifikasi kamu sebagai tersangka atau orang yang bersalah di sini. Saya hanya melihat dia ingin sekali dari dalam hatinya, terdalam di sini, deep inside-nya dia. Dia masih ingin komitmen ini terpulihkan. Tapi kamu terburu-buru menilai, conclusion, menyimpulkan, ini chaos, bagaimana caranya keluar aja dari chaos ini dan ya menyelamatkan diri sendiri. Karena ada ego di sana. So ini cukup berbahaya untuk kamu karena dia belum menyerah, dia masih merasa hubungan dia dengan kamu layak untuk diperjuangkan. Meskipun di sini ada tripartite relation. Oke, so ya coba pikir baik-baik, jangan buru-buru bertindak. Oke, dia cinta dengan kamu ya. You are star in the sky. Mungkin kamu dealing dengan public figure, beberapa ini orang ternama, dia sangat populer. So ini yang membuat kamu cukup berat. Oke, karena di sini ada I don't react when people mention you. Banyak orang ngomongin kamu ke dia. Tapi dia nggak ada reaksi sama sekali. Oke, jadi jangan cepat-cepat simpulkan sesuatu. Jangan cepat-cepat ambil keputusan. Tenangin diri kamu dulu, karena kayak kamu mau menangkan diri kamu aja gitu loh. Lenyap hilang di tengah telan bumi begitu kamu tidak lagi mau menghadapi tekanan begitu. Oke. Sementara dari dalam diri dia, walaupun dia nggak ngomong ya, dia masih ingin hubungan ini dipulihkan kembali. Oke, karena apa? Karena dia cinta dengan kamu. Arti hadir kamu, Eight of Wheels. Oke, the Wheel of Fortune, the Magician. We are destiny to be together. Itu masih diimani sama dia. Jadi dia masih merasa bahwa kamu tuh jodoh aku, kamu masih jodoh aku. Seburuk apapun tindakanmu, kamu tuh jodoh aku, kamu masih jodoh aku. Nah ini dia. Oke, jadi akhirnya kamu tahu dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu. Dan kesalahan hebat apapun yang kamu lakukan untuk memenangkan diri kamu sendiri, terutama dengan tripartite di sini, ternyata tidak memudarkan rasa cinta dia untuk kamu. Oke, jadi ini kayak apa? Anugerah ya, kalau ada orang yang mau mencintai kita sekalipun melihat busuknya kita sangat parah, merusak segalanya, tapi masih mencintai, itu kayak anugerah. Karena nggak semua orang punya cinta seperti yang dimiliki untuk kamu. Oke, so jangan sia-siakan. Di sini seperti the wheel, hubungan kalian seperti roda api yang berputar cepat ke arah negatif, di mana ego seperti powernya. Jadi kayak motor tuh, ego tuh seperti kalian berdua itu, hubungan kalian berdua itu seperti motor, kemudian ego kalian itu seperti bensin. Jadi saling di sini saling nyeruduk begitu, saling bertentangan, jadi kayak kebakar gitu, ngegas terus tuh motor, nggak ada remnya gitu jadinya, ibaratnya gitu ya. Jadi ini roda api yang berputar cepat ke arah negatif ketika kita meletakkan ego dalam setiap situasi. Itu akan bukan hanya menghancurkan orang lain yang kita cintai, yang mencintai kita, tapi menghancurkan diri kita. The Wheel ini tentang pelajaran kehidupan. Belajarlah untuk tidak memenangkan ego. Sadari apa-apa aja yang membuat ego itu terbentang tinggi saat menghadapi orang yang mencintai kamu atau yang kamu cintai. Belajar untuk kenal, ini porsi ego harus diletakkan sesuai dengan porsinya. Karena kita kalau nggak ada ego, kita kayak cacing tanpa tulang. Itu yang harus kalian berdua sebenarnya pahami. Biasanya kayak gitu ya, masih muda jadi belum paham. Oh ini kayaknya gue lagi menangin ego gue nih, ini kayaknya ego gue doang nih gitu. Itu belum ada kesadaran di antara kamu dan dia. Oke, so the wheel ini tentang pelajaran kehidupan.
Belajar untuk stop ketika ingin marah. Diam dulu, pikir lagi mau marah apa tadi ya. Rencanakan kalau mau marah gitu loh. Jadi jangan meledak tiba-tiba. Oke. Kalaupun akan meledak tiba-tiba, berusahalah untuk mencari tahu kekuatan dalam diri untuk bisa kendalikan amarah yang akan merusak banyak hal dan situasi chaos. Oke. Kenapa? Karena dia di sini masih percaya bahwa komitmen kalian masih bisa diselamatkan. The will energy, you still, you are still my destiny di sini. Dia ngerasa kayak ini masih bisa diselamatkan menurut dia. Dan energi dari Eight of Pentacles, kamu fokus pada masalah, tapi kamu tidak fokus mencari jalan keluar. Kamu fokus pada kesalahan kamu dan kesalahan dia, tapi kamu nggak fokus pada memperbaiki diri. Nah, sekarang fokusnya dialihkan. Fokuslah untuk memperbaiki diri dari setiap masalah. Fokuslah pada jalan keluar, bukan saling menyalahkan atau siapa yang harus ditersangkakan atau disalahkan. Tidak usah lagi memainkan playing victim. Kamu ngerasa udah nggak berdaya lagi, udah nggak ada kata-kata lagi yang mesti diungkapkan untuk menyelamatkan koneksi kamu sama dia. Udah nggak ada lagi. Karena semuanya sia-sia menurut kamu. Itu di perspektif kamu. Kenapa? Masih terlalu muda, kurang pengalaman, dan juga punya circle yang negatif. Jadi gampang meledak dengan emosi. Hati-hati juga dengan circle ya. Jangan sembarang cari circle. Karena tidak semua orang mau punya kesadaran untuk berjalan pada kebiasaan baik. The Magician di sini tentang melakukan segala cara, kerjasama dua pihak untuk menyelamatkan hubungan ini, untuk memulihkan hubungan ini, kamu dan dia. Karena beberapa ini sudah menikah, sudah punya komitmen, baru saja memulai hubungan tapi hubungannya chaos. Oke? Kenapa chaos? Karena ada ego yang selalu jadi garis terdepan ketika ada ledakan emosi. Oke, kalau kamu tanya apa kamu berarti dalam hidup dia, jawabannya dia masih percaya kamu takdirnya. Oke. Dan dia masih percaya kalau kalian kompak, kalau kamu tidak menyerah, tidak menunggu, kamu mau menunjukkan sisi terbaik kamu untuk memulihkan hubungan ini. Dengan segala cara, kalian masih bisa untuk menjalani takdir kalian bersama-sama di sini. So, dia masih percaya dengan kamu, masih sangat percaya bahwa kamu punya sisi baik dalam diri kamu. Tidak hanya sisi negatif yang selama ini terlihat dengan ego kamu. Oke? So, you and I were too young. Dia udah sadar bahwa kalian sama-sama melakukan kesalahan dengan ledakan emosi yang sama. I don't react when people mention you. Ya, semua orang mau ngomong apa, gua nggak peduli. Gua percaya lu orang baik, lu akan bisa berubah jadi lebih baik lagi. Mungkin itu kesalahan kemarin juga ada faktor gue juga yang buat lu memicu marah begitu. Dan di sini ada I feel you leaving me behind. Ini yang menjadi satu kesedihan dia bahwa dia begitu berharap hubungan ini tetap terpulihkan, tapi kamu seperti sudah menyerah dan ingin meninggalkan dia. Di sini, I am so attracted to you. Dia masih menarik kamu. Jadi dia masih tertarik, masih bergetar gitu sama kamu karena dia mencintai kamu. Oke? Oke. Dia punya sisi positif melihat kamu dari sudut pandang positif. Jadi kenapa kamu tidak seperti dia? Ya. Bottom of the deck. Ten of Swords tentang kecewa, pengkhianatan. Ini kesadaran kamu. Kesalahan besar yang menurut kamu tidak pernah termaafkan oleh siapapun, termasuk dia. Itu masih di pikiran kamu. Kenapa? Kamu overthinking. Kamu udah mikir jauh kemana-mana. Negative thinking di sini. Knight of Wands. Memang kamu menciptakan, menghadirkan tripartite relation. On off dalam koneksi kamu, tidak berusaha merawat hubungan di sini. Sagittarius energy. So Five of Wands di sini. Competition. Jadi ini tripartite relation kamu hadirkan, dan ini ya energinya api semua. Knight of Wands, Two of Wands, Five of Wands,
Knight of Wands. Giliran ada Swords untuk bicara, kamu gunakan dengan cara cukup ekstrim di sini, pengkhianatan. Jadi ini hubungan gak dipupuk dengan cara yang dewasa, akhirnya chaos. Oke, di sini kamu cepat sekali menyerah ketika ada tekanan dari banyak orang. Five of Wands di sini, kamu merasa berkompetisi karena ya di sini berkompetisi, mungkin kamu yang ciptakan kompetisi karena di sini tentang tripartite relation. Dan di sini seperti ada nilai-nilai kebaikan sebenarnya yang meledak di diri kamu, ngasih tahu kamu dengan keras di sini, Knight of Wands. Ya, kalau kamu udah chaos, selama ini kamu bentangkan ego kamu dengan pikiran negatif kamu, dengan tindakan keras kamu yang berpetualang. Coba pakai hati kamu sekali-sekali. Gunakan hati kamu. Pakai rasa. Oke, ini mungkin momen tentang keseimbangan. Lakukan apapun untuk orang yang kamu cintai atau mencintai kamu dengan hati kamu. Karena di dalam hati kita, the universe meletakkan cinta dan kasih sayang. Oke? Jangan terlalu keras sama diri sendiri, bahkan sama dia yang mencintai kamu. Kamu sudah berpikir bahwa kamu mengecewakan dia, sikap yang tidak bisa dimaafkan, tindakan yang tidak pernah bisa termaafkan. Tapi yang harus kamu tahu, dia masih melihat kamu sebagai bintang di langit, the star in the sky. Dia masih melihat kamu sebagai bagian dari dia, yaitu jodohnya dia di sini. Kalau dia bisa melihat kamu dengan cara yang positif, kenapa kamu tidak bisa melihat diri kamu dengan sisi positif kamu? Caranya untuk bisa tahu sisi positif kamu, coba pakai hati kamu. Oke? My Cancer. Kita lihat energi dari Angel Healings ya. Energi Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus arti hadir Oktober 2022. Clarify, please clarify. Thank you, Madam. Jumping card. Di sini ada release ya, melepaskan. Work with Archangel Michael to let go of what no longer serve you or your purpose. You know what? Ini mungkin momen terberat kamu, karena kamu berjuang harus sampai titik darah penghabisan untuk keluar dari masalah ini, situasi ini, ya. But you know what? Ini adalah sebenarnya masa pembersihan diri kamu. Di sini adalah kesempatan kamu untuk lahir baru, menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, ini momennya untuk kamu melepaskan semua circle kamu yang toksik, melepaskan semua behavior kamu yang toksik. Ini momennya. Bahkan dia masih melihat kamu sebagai bintang di langit yang menyinari hidup dia. Dan juga sebagai jodohnya dia. Bahkan dia masih merasa beruntung mendapatkan kamu. Masih mau beri kamu kesempatan. Kenapa kamu begitu jahat sama diri kamu sendiri, menilai diri kamu terlalu negatif? So, pakai hati kamu keluar dari situasi yang selama ini membentuk karakter kamu menjadi karakter yang buruk. Ya, lepaskan semuanya. Kalau kamu benar-benar merasa ketakutan yang kuat, sulit menghadapi situasi yang kamu hadapi, kamu bisa undang Archangel Michael or whatever you believe in your religious. Ini untuk memberikan power, keberanian menghadapi masalah dan menyelesaikannya. Oke? Bottom of the deck. Visualize success. See yourself doing well in this situation and have faith in a positive outcome.
Lihat dirimu dengan situasi dan mengimani hasil yang positif. Jangan cepat menyerah. Knight of Wands, tidak tahan tekanan. Mungkin ini cara kamu melatih kekuatan kamu. Oke, kita bisa tahu kekuatan kita ketika banyak tekanan masalah. Oke, dan ini momennya buat kamu untuk bisa mendapatkan hasil yang positif. Apapun nanti kesepakatan kamu sama dia. Oke, tidak ada yang menghakimi kamu, termasuk dia yang kamu sakiti, tidak ada. Jadi berubahlah dari diri kamu, ya. Bangun tujuan, bangun cara yang positif untuk mencapai hasil yang positif. Oke. Ini satu lagi dari Lightworker untuk Cancer, ya. My darling angels, clarify for Cancer, arti hadir energi Oktober 2022. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke. Kadang gini, kita kalau momen berat ya, kita ngerasa kayak masalah berat banget. Tahu nggak, masalah berat itu membersihkan jalan kamu. Kamu lagi dimurnikan. Jadi jangan sampai ulangi kesalahan yang sama. Jangan sampai jangan sampai nyaman dengan pemurnian. Karena ketika kita harus mengalami pemurnian, kita jadi tertunda pertumbuhannya. Karena pemurnian itu digunakan untuk memberi kita pada pertumbuhan. Kalau tiap saat kita dimurnikan, kita lama bertumbuhnya. Jadi kalau melakukan kesalahan, jangan lakukan lagi. Jangan diulang. Supaya bertumbuh, berkembang. Ya. Bottom of the deck. Ini dari Lightworker. 5 ray of intellectual knowledge. Ini dia, banyak-banyak punya pengetahuan, belajar dari pengalaman hidup orang lain, belajar dari pengalaman hidup sendiri. Ya, di sini ada momen kamu dibersihkan, circle kamu punya toksik yang begitu besar menguasai kamu dan merusak karakter kamu. Keluar dari circle itu. Karena kamu sudah diberi cahaya di sini. Kamu sudah mengalami pemurnian. Jangan lagi berkumpul dengan orang-orang toksik. Ya, nggak akan pernah bisa bersama. Oke? Bottom of the deck. The divine grace, the law of efficiency. Cara cepat untuk bisa pulih, punya kekuatan, banyak-banyak bersyukur. Bersyukur untuk orang yang mencintai kamu, mau melakukan apapun untuk kamu, bahkan masih percaya sama kamu untuk kesempatan lagi bersama pemulihan hubungan. Bersyukur karena dia adalah anugerah true prosperity, ya, kekayaan sejati. Orang-orang yang mencintai kita dengan tulus, yang mencintai kita mau bersama dengan kita, padahal udah lihat busuknya kita, itu kayak kita dapat anugerah. Kita dikasih anugerah sama Sang Pencipta, itu kekayaan kita, bukan tentang mobil Ferrari, rumah mewah, bukan. Itu kekayaan kita yang terlihat oleh Sang Pencipta adalah orang-orang yang mencintai kita. Oke. Banyak bersyukur, bersukacita, bergembira, berbahagia dengan hidupmu dan semua yang menjadi bagian milikmu. Itu aja. Terima kasih untuk Cancer yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.